Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Masih tetap bersemangat ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, Alkitabnya sudah disiapkan di depannya. Lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu yang masih kami rasakan, atas penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan sampai pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, bukakan pintu hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, supaya firman yang akan didengar dapat dimengerti dan nantinya berguna untuk melaksanakan firman Tuhan sehari-hari dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dan sertailah acara kami ini, ibadah kami ini hingga selesainya nanti, atas penyertaan Tuhan, supaya kami tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih ya Bapa, dan ampunilah kami buat salah dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, buka Alkitabnya. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, adik-adik, Yesus memberkati anak-anak. Siapa di sini yang sayang kepada orang tuanya? Ayo angkat tangannya. Ya, pasti banyak ya. Dan siapa di sini yang disayangi oleh orang tuanya? Pasti banyak juga ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus menyayangi, memberkati anak-anak. Pada saat itu, perjalanan Tuhan Yesus dari Galilea menuju ke Yerusalem, di perantaraan daerah itu, mereka harus melewati sebuah kota yang bernama Yudea. Nah, setelah mereka sampai di Yudea, mereka duduk di sana dan Tuhan Yesus juga di sana beristirahat. Tetapi pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus sampai di Yudea, para orang Farisi datang adik-adik. Mereka bertanya tentang macamlah kehidupan pada zaman Yahudi. Jadi Yesus menjawab semua pertanyaan para orang-orang Farisi yang datang pada saat itu. Nah, setelah Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Farisi yang datang itu, sebagian orang-orang membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa adik-adik? Para murid-murid memarahi orang-orang tua yang membawa anak-anak mereka. Orang-orang tua tadi, adik-adik tahu, mereka membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus supaya mereka tahu dijamah Tuhan Yesus saja anak-anaknya, pasti anak-anaknya disertai Tuhan hidupnya. Mereka percaya, para orang tua itu percaya, asal Tuhan menjamah, memegang anak-anak mereka saja, anak mereka diberkati Tuhan. Itulah alasan para orang tua, para orang-orang yang datang membawa anak-anaknya untuk
kepada Yesus, untuk mendekati dan dibawa kepada Yesus. Tetapi apa adik-adik? Para murid-murid Tuhan Yesus memarahi mereka. Mereka dimarahi para murid dan mereka merasa Tuhan Yesus terlalu capek. Sementara Tuhan Yesus di situ mau istirahat karena sudah lelah di dalam berkomunikasi dengan orang-orang Farisi yang penuh dengan tanya-tanya dan pertanyaan. Tuhan Yesus menjawab mereka. Ya adik-adik, jadi Tuhan Yesus lelah. Itulah perasaan dan tanggapan para murid. Supaya Tuhan Yesus beristirahat dulu, jangan diganggu. Makanya mereka marah kepada orang-orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab malah sebaliknya, memarahi murid-muridnya. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak. Tuhan Yesus sangat memberkati anak-anak. Apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Jangan halang-halangi mereka datang. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka. Karena orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kenapa adik-adik? Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak. Karena apa? Karena di dalam jiwa anak-anak terdapat jiwa yang polos, ya adik-adik ya. Polos. Mereka patuh, taat, tidak suka mengandalkan orang lain. Mereka ingin mengandalkan diri sendiri, tidak membanggakan diri. Apalagi adik-adik? Ya, anak-anak itu polos. Nah, karena kepolosannya itulah dan ketaatannya itulah, Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak. Nah, adik-adik, kita juga di sini dituntut buat adik-adik sekolah minggu semua. Tuhan Yesus menyayangi kita semua. Karena apa adik-adik? Kita harus taat. Kita patuh. Sama siapa kita taat? Sama siapa kita patuh? Kepada orang tua kita semasa kita hidup ini adik-adik ya. Dengan kita menaati dan patuh kepada orang tua kita juga taat dan patuh kepada Tuhan. Pada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak juga mau cerita. Siapa di antara kalian yang mempunyai mainan? Kalau mainannya sudah rusak, sudah patah, tidak bisa dipakai lagi, tentu dibuang kan adik-adik? Nah, tetapi kalau kakak umpamakan seperti ini. Apa ini adik-adik? Uang 100.000. Ini uang ya, 100.000. Ini sungguh banyak harganya. Mungkin adik-adik kecil belum begitu mengerti, tetapi anak-anak kelas besar mungkin sudah mengerti ya adik-adik ya. Mungkin kebanyakan adik-adik sudah banyak yang mengerti ini apa? Ini uang. Nah, adik-adik, uang ini sangat berharga sama kita. Untuk apa adik-adik? Untuk keperluan kita. Misalnya orang tua kita mau beli baju, pakai uang ini, pakai uang. Nah, inilah dia uangnya. Dan kalau orang tua mau membayar uang sekolah kita, pakai apa? Pakai uang. Ya, berarti adik-adik uang ini sangat berharga. Tetapi kalau uang ini kakak lipat begini, kemudian kakak remas-remas begini, ya, kakak rendam di air, tentu dia sudah apa adik-adik ya, basah dan kumal ya. Tetapi kemudian kakak buka lagi begini, kakak jemur di atas rumput, di atas terik matahari kakak jemur. Dan uang itu bagus kembali. Masih bisa dipergunakan. Kenapa adik-adik? Karena uang ini sangat berharga. Jadi kalau kita mau buang uang ini tentu sangat sayang. Jadi dia masih kita bisa pergunakan ya adik-adik. Begitulah kita anak-anak sekolah minggu sangat berharga di hadapan Tuhan.
Sehingga Tuhan Yesus mengatakan di dalam Markus 10 tadi ayat 14 tadi, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bukan hanya anak-anak sekolah minggu saja adik-adik, semua orang yang bersifat seperti sifat anak-anak tadi, mereka juga empunya kerajaan Allah. Ya adik-adik ya. Nah, kalau Tuhan Yesus menyayangi adik-adik semua, apakah adik-adik juga menyayangi sesamanya? Nah, Tuhan Yesus juga menuntut kepada kita juga harus menyayangi sesama kita, menyayangi teman kita, terlebih-lebih menyayangi keluarga kita, orang tua kita, abang kita, kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita. Ya kan adik-adik? Tuhan Yesus menyayangi anak-anak sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu menyayangi sesama manusia. Oke adik-adik? Sampai di sini dulu firman Tuhan ya. Tutup Alkitabnya. Mari kita berdoa kembali. Bapa di sorga, terima kasih kembali Tuhan kami ucapkan kepadamu atas penyertaan dan lindungan Tuhan yang begitu besar kepada kami, yang begitu banyak, yang begitu kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus menyayangi semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan, biarlah semua anak-anak sekolah minggu menjadi anak Tuhan, anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, menjadi anak yang taat, patuh kepada orang tua, taat kepada orang tua, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Tuhan, berikan kekuatan kepada anak-anak sekolah minggu supaya menjadi anak-anak Tuhan, dapat melaksanakan firman Tuhan, dapat melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupannya mereka sehari-hari. Khususnya buat anak-anak sekolah minggu GKPS Gereja Martubung, berkati Tuhan, yang mana saat ini mungkin masih ada yang ujian semester atau yang mau ujian semester. Tuhan membukakan pintu hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu GKPS Gereja Martubung. Berkati mereka semua Tuhan. Berikan kepintaran dan daya ingat yang kuat supaya di saat ujian mereka boleh menjawab soal-soal ujian yang diberikan Bapak atau Ibu gurunya. Dan nantinya mereka bisa mendapatkan nilai yang baik. Dan nantinya bisa naik kelas ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang di sorga. Berkati juga semua orang tua, anak-anak sekolah minggu. Supaya mereka juga sehat dan kuat dalam membimbing anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa. Begitu banyak Tuhan permohonan kami, tetapi kami mau Tuhan terlebih dahulu ampuni salah dosa kami ya Tuhan, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu dan kami layak menerima berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini adalah Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Adik-adik, untuk materi bagian kita bernyanyi lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah.
hanya dengan berdoa. Mari makanya kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk lindungan-Mu kepada kami semua, terutama anak-anak sekolah minggu KPS di Tuhan, pada saat ini kami masih beribadah di rumah saja. Itu dikarenakan situasi kami yang saat ini masih diganggu oleh virus corona. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menghadap-Mu, memohon lindungan-Mu, memohon pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari virus corona yang mematikan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami juga memohon kehadapan-Mu. Kiranya kami seluruh anak-anak sekolah minggu GKPS Kriya Tubuh khususnya Tuhan, tetap selalu berada dalam keadaan sehat, dan kiranya Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi kami, yang menjaga kami, hingga kami selalu dapat bersama-sama untuk datang ke hadapan Tuhan, memohon dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada akhir daripada ibadah kami ini, kiranya Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, seluruh Tuhan umat Kristen di seluruh dunia. Biarlah Tuhan yang menjaga dan menjauhkannya dari corona, sehingga dalam sukacita kami dapat datang ke hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan di atas segala permohonan kami. Ampunkan kami akan segala dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus